Maka kalau dicatat oleh perusahaan maka dianggaplah sebagai uang muka kerja, debitnya. Maka kreditnya adalah kas atau bank sebesar 6 juta. Nah, ketika pertanggungjawaban Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar semuanya? Di video ini coba gue mau ngebahas terkait masalah akuntansi ya. Jadi gue baca pernah ada di salah satu grup akuntansi itu di Facebook waktu itu ada kasus begini. Ada perusahaan itu memberikan uang kepada karyawan sebesar 6 juta untuk pembelian laptop. Jika harganya lebih dari 6 juta maka itu akan ditanggung karyawan. Bagaimanakah pencatatan dari transaksi tersebut, katanya gitu. Ada yang bisa bantu gak, katanya gitu. Gimana cara jurnalnya? Oke, gue coba jawab ya. Nanti kalau ada yang nggak setuju silahkan komen, atau mau nambahin atau mau tanya-tanya juga silahkan di komentar. Jadi gini, dasar dari pencatatan akuntansi itu kan pasti yang namanya ada bukti transaksi. Apa aja sih bukti transaksi tersebut? Yaitu ada kwitansi, ada invoice, ada surat tanda terima barang, macam-macam kan, faktur. Nah, untuk kasus ini kan pasti ada yang namanya tuh ketika menyerahkan uang itu ke karyawan itu ada yang namanya voucher pengeluaran kas atau voucher pengeluaran bank. Nah, di kolom biasanya ada kolomnya tuh ada deskripsi atau keterangan. Nah, di situ biasanya memuat informasi sehingga nanti transaksi ini mau dicatat sebagai apa gitu kan. Apakah sebagai piutang karyawan atau sebagai beban perusahaan atau sebagai biaya di muka. Nah, di voucher pengeluaran bank itu misalkan taruhlah tuliskan bahwa itu tunjangan karyawan untuk pembelian laptop. Ini kan berarti sekilas bisa dilihat bahwa ini udah jadi beban perusahaan, yaitu jadi biaya tunjangan karyawan atau beban tunjangan karyawan. Nah, apakah cukup gitu? Sebagai accounting harusnya sih itu belum cukup gitu. Nanti nih pertama yang jelas nih si karyawan ini nanti ada pertanggungjawabannya gak? Apakah dia harus melampirkan buktinya gitu, bukti pembeliannya sebagai laporan pertanggungjawaban atas duitnya walaupun perusahaan itu dianggap beban, udah beban nih, anggap tunjangan lu nih sebagai untuk beli laptop, bukan habis itu hilang begitu aja kan, enggak, tetap perusahaan paling enggak mana beli bukti beli laptopnya kan gitu. Nah, itu pertama. Kedua, ketika itu jadi beban tunjangan karyawan itu kan yang jelas kan harus tahu juga nih, ini perjanjiannya seperti apa nih, apakah emang udah dikasih aja tuh duit habis itu selesai nggak ada ikatan apapun. Nah, ternyata kalau misalkan ada ikatan, misalkan karyawan nggak boleh keluar selama 12 bulan atau selama setahun. Nah, terus klausul-klausulnya apa aja nih, selain nggak boleh keluar selama 12 tahun, nanti kalau misalkan keluar di tengah jalan bagaimana, apakah laptop itu dikembalikan ke perusahaan, terus lebihnya seperti apa nih. Misalkan ternyata si karyawan ketika LPJ nih, laporan pertanggungjawaban kan terima duit nih, terus tanda tangan voucher pengeluaran bank tadi. Nah, dia harus bertanggungjawabkan ketika sudah beli dikasih nih bukti transaksi pembeliannya nih, bukti pembeliannya, misalkan kwitansi pembelian di Glodok lah, sebuah laptop misalkan apa gitu, sebesar 8 juta, kita anggap 8 juta ya. Nah, itu dikasihkan ke kasir tuh, nih gue udah beli laptop kan gitu. Nah, selisihnya ini kan ada 2 juta nih. Nah, itu ketika nanti mau berhenti atau apa, itu bagaimana perjanjiannya gitu loh antara perusahaan dengan karyawan. Misalkan ada perjanjian, jika dianggap kalau misalkan dia dalam waktu sebelum 12 bulan itu berhenti, dan ke laptop itu harus diserahkan ke perusahaan tanpa pengembalian kelebihan pembelian dari laptop tersebut yang menggunakan
uang karyawan. Atau misalkan laptop dikembalikan dan perusahaan bayar selisih dari nilai yang dibeli dengan uang yang diserahkan oleh perusahaan. Nilai yang dibelikan 8 juta, perusahaan ngasih 6 juta, nah perusahaan mengembalikan sebesar 2 juta. Nah itu kan klausul-klausul itu perlu tuh, itu penting itu sebagai dasar nanti pencatatannya ketika terjadi berhenti di tengah jalan sebagai karyawan sebelum masa perjanjian berakhir. Kita anggaplah ketika itu laptop itu, ketika karyawan itu keluar sebelum 12 bulan, maka kita anggap perjanjiannya adalah si karyawan menyerahkan laptop ke perusahaan tanpa menerima selisih dari pembelian laptop. Itu sebagai konsekuensi. Nah, bagaimana cara pencatatannya nih? Oke, pertama, ketika pertama itu duit keluar itu kan ada voucher pengeluaran kas dan bank tuh. Nah itu kan diterima duitnya oleh karyawan, terus ditanda tangan. Tapi karyawan nanti harus laporan pertanggungjawaban untuk membeli pembelian laptop tersebut. Dengan misalkan yang tadi gue bilang harus pertanggungjawaban dengan misalkan menyerah bukti pembelian laptop tersebut. Oke, itu pertama. Ketika dia terima duit, maka dicatatnya adalah uang muka kerja lah, paper secot gitu, atau kasbon. Nah itu biasanya kalau kasbon sih nggak dicatat oleh perusahaan tuh sebagai nggak masuk di laporan keuangan, tapi out of balance sheet, artinya berarti dicatat di satu buku tersendiri tapi nggak masuk ke catatan perusahaan. Tapi lebih simpelnya gini lah, kita anggap dicatat oleh perusahaannya. Maka kalau dicatat oleh perusahaan maka dianggaplah sebagai uang muka kerja, debitnya, maka kreditnya adalah kas atau bank sebesar 6 juta. Nah ketika pertanggungjawaban si karyawan beli laptop, terus setelah beli laptop dia itu balik lagi ke kasir, nih pertanggungjawaban saya nih, pembelian laptopnya udah selesai, laptopnya harga 8 juta, diserahkanlah ke perusahaan bukti transaksi tersebut. Nah ketika diterima oleh perusahaan maka dicatatnya adalah tadi kan uang muka pada debitnya uang muka, kreditnya kas atau bank. Maka ketika sudah terima, sudah pertanggungjawaban, maka uang mukanya kredit dianggap sudah selesai, dikredit. Debitnya apa? Debitnya adalah karena tadi perjanjiannya adalah terikat selama 12 bulan, maka perusahaan mencatatnya sebagai biaya dibayar di muka sebesar 6 juta. Lalu tahap keduanya apa? Biaya dibayar di muka ini selama 12 bulan, taruhlah misalkan di bulan pertama itu transaksi itu di awal Januari, maka di bulan berikutnya di awal Februari dicatat diamortisasi lah biaya dibayar di muka itu menjadi biaya tunjangan karyawan debit, kreditnya biaya dibayar di muka, yaitu sebesar 500.000, karena kan 6 juta dibagi 12 kan sebesar 500.000, tiap bulannya harus diamortisasi. Di bulan Maret pun seperti itu, di bulan April pun seperti itu gitu. Sampai akhirnya di bulan ke-7 ternyata si karyawan keluar nih dari perusahaan. Berarti kan karyawan tersebut sesuai dengan perjanjian harus menyerahkan laptop yang dibeli itu. Nah, bagaimana nih nyatetnya? Oke. Nah, ketika di bulan ke-7 berarti kan ada akumulasi amortisasinya tuh. Yang amortisasinya itu udah biaya di mukanya itu sudah diamortisasi sebanyak 7 kali di bulan ke-7 itu. Berarti amortisasinya itu sudah sebanyak 7 kali. Maka nilai amortisasinya, nilai yang udah diamortisasinya sebesar 3.500.000. Maka yang belum diamortisasi adalah sebesar 2.500.000 kan gitu. Nah ketika karyawan ini keluar, ini udah bulan ke-7 yang udah diamortisasi 3.500.000 itu dibalik dulu, dikembalikan lagi amortisasinya, yaitu debitnya itu maka dibalikin lagi biaya dibayar di muka sebesar 3.500.000 dan kreditnya biaya tunjangan karyawan sebesar 3.500.000 dibalik lagi dulu nih biaya dibayar di mukanya sehingga balik lagi ke 6 juta kan. Nah setelah dicatat jurnal baliknya itu lalu dicatatlah aset tetapnya tadi. Nah waktu si karyawan itu ngasih buktinya tuh kan ada nilainya sebesar 8 juta. Maka dicatatnya tuh debitnya adalah aset tetap, laptop, peralatan kantor sebesar 8 juta, kreditnya biaya dibayar di muka sebesar 6 juta, lalu kredit lagi
pendapatan lain-lain sebesar 2 juta, karena selisihnya kan harganya 2 juta, selisihnya 2 juta tuh jadinya. Nah, habis itu baru dicatat lagi biaya penyusutan selama 7 bulan itu. Peralatan kantor itu kan anggaplah 4 tahun nih biaya masa manfaatnya. Maka 4 tahun kali 12 48 bulan. Maka 8 juta dibagi 48 bulan, maka nilai penyusutannya itu selama sebulan adalah 166.667. Nah, itu dikali 7. Nah, dikali 7 itu sebesar 1.166.667. Jurnal tambahannya ini dicatatlah biaya penyusutan sebesar 1.166.667. Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 1.166.667. Nah, itulah jurnalnya. Sehingga akhirnya biaya dibayar di mukanya udah habis lagi. Terus di situ ada keuntungan perusahaan sebesar 2 juta dalam bentuk pendapatan lain-lain dari selisih nilai laptop dengan apa yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 6 juta tadi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.